Istiqomah, kemudian bulan Februari kemarin kita di SMP Telkom, sekarang di SMP Alam Kudus. Yang pertemuan bulan Juli mudah-mudahan bisa terlaksana di SMP Al-Amanah. Terus terang saya juga belum tahu SMP Al-Amanah sebelah mana. SMP-nya Bu Rini juga saya belum tahu juga. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita bisa sambil sekolah ya. Jadi tidak perlu tetap di sekolahnya masing-masing. Itu tujuannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setuju dengan kegiatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu anggota MGMP Sukoharjo 1 yang telah berkenan hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan. Kami berharap bahwa marilah kita bersama-sama berbagi, marilah kita bersama-sama meningkatkan kompetensi kita masing-masing dengan cara membagi atau sharing kepada teman-teman kita. Saya yakin potensi yang dimiliki oleh guru-guru di Sukoharjo 1 itu luar biasa. Dan semua guru pasti punya potensi yang lebih. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling kurang. Semua memiliki kemampuan dan keunggulan pada dirinya masing-masing. Jadi inilah wadah, inilah ajang, inilah tempat. Mari kita gunakan wadah ini untuk saling berbagi, saling memberikan informasi, apa kelebihan di sekolahnya, mudah-mudahan dapat di-sharing, dibagikan kepada teman-teman di sekolah lain. Apabila Bapak dan Ibu memiliki karya tulis seperti PPK sudah dilaksanakan, hasilnya sudah bagus, boleh diseminarkan nanti di wadah MGMP ini. Sekaligus memenuhi tanggung jawab kita sebagai guru untuk meneliti juga bisa ilmunya dibagikan ke teman-teman. Itu barangkali untuk membuka kegiatan ini. Marilah kegiatan ini kita buka, sudah dibuka tadi ya Pak Agung. Kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ini diberi kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua. Insya Allah nanti sesuai dengan program di sekolah yang lain silahkan ditunggu kesiapannya ya. Biar semuanya kita kalau program sekarang itu sabda ya, sabda sekolah ya. Sabda sekolah. Terima kasih Bapak Ketua. Selanjutnya dari pihak SMP Alam Kudus, Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu saudara sekalian. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah. Bapak Sekolah ada tugas dinas sekitar ini mengharuskan beliau harus keluar. Nah, pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Esa oleh karena anugerahnya, atas kasihannya kita semua masih bisa diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini. Secara personal, secara saya pribadi, saya bersyukur bisa melihat Bapak Ibu boleh hadir di tengah-tengah kami. Yang adalah SMPK Alam Kudus Bapak Ibu ya. Kalau ada kurang lebihnya atas peran kami, mohon dimaafkan. Jangan sungkan-sungkan kalau nanti misalnya Bapak Ibu lewat atau misalnya ketemu kami, ya kita bisa bertegur sapa gitu ya. Kemudian kalau saya ingat juga ya, Bapak Ibu melihat Bapak Ibu di sini, saya ingat dulu Pak, saya dulu SMP dengan SMA Negeri. Saya SMP di SMP Negeri 2, kalau SMA saya SMA Negeri 22. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu ini, aduh jadi rindu Bapak Ibu saya dulu gitu. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu yang melalui kegiatan MGMP ini kiranya juga bisa mempererat tali silaturahmi kita semua. Ya, kita berdoa mudah-mudahan rencana pada hari ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. Mungkin nanti kalau ada anggota dari kami yang tidak bisa hadir secara terus-menerus karena ya inilah keadaan kami masih kurang guru gitu ya untuk menjaga diri kami. Ini pun kami masih mengadakan PTDM itu
memaafkan Bapak Ibu ya. Kiranya bisa hati Bapak Ibu untuk melapangkan dada karena keadaan kami seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan. Tuhan berkati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan atas kesiapannya. Saya juga walaupun dekat dari sini baru tahu dalamnya baru tahu kontak dengan Bu Julia. Alhamdulillah satu lulusan dengan kalau Bu Julia. Siap. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Kami semuanya jadi tahu gitu ya semuanya. Alhamdulillah. Acara selanjutnya acara inti yaitu paparan materi tentang penulisan PTK. Ini sangat pembukaan dulu dari sebelum PTK. Mungkin ada yang harus disampaikan tentang pendidikan juga sama, terutama kurikulum terbaru yaitu prototipe. Kita akan ada dari ini juga ahlinya Bapak Ketua kita juga sebagai asesor guru penggerak ya, fasilitator guru penggerak juga. Silakan yang belum daftar. Sekarang angkatan ke-7 dibuka. Saya angkatan ke-2 baru lulus dari sini. Ya, sekarang angkatan ke-7 udah dibuka untuk Kabupaten Bandung. Silakan Ibu yang ini. Ada waktu, masih ada waktu. Insya Allah saya juga ikut. Sekarang masih dibuka sampai masih waktunya lama. Insya Allah semuanya di sistem SIM PKB ya. Sekarang semuanya harus aktif SIM PKB-nya. Soalnya semua hal sesuatu sekarang dikaitkan dengan SIM PKB dan guru belajar ya, guru belajar ID. Nah, selanjutnya mungkin sebelum ke Bu Hati, persiapan Bu Hati, ada paparan materi dari Bapak Ketua kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu. Sedikit saja Bapak dan Ibu. Ini sebagai pembuka. Sebetulnya di jadwalnya evaluasi PPS, tapi sebelum itu mungkin kita akan melihat dulu apa sih yang akan dilakukan ke depan di kurikulum yang baru. Nah, ini mungkin sangat terkenal ya. Jadi program kementerian itu adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar digagas oleh Pak Nadiem ini dengan konsep yang diambil dari pendidikan generasi dewasa. Ini sekilas saja. Yang akan kita bahas itu kita coba tentang ini programnya. Jadi ada 7 episode sebetulnya. Guru penggerak itu adalah episode kelima. Dan satu lagi adalah episode ke-7 itu adalah sekolah penggerak. Jadi sekarang Kabupaten Bandung di angkatan kelima itu yang angkatan kedua sudah lulus tanggal 18 Desember 2021. Kemudian angkatan kelima sudah dibuka untuk Kabupaten Bandung dan sekarang sedang menunggu pengumuman kelulusan untuk angkatan kelima. Dan yang terakhir angkatan ke-7 ternyata ini untuk seluruh kabupaten, ini banyak sekali ya. Angkatan ke-7 ini massal dan Kabupaten Bandung masuk lagi. Terakhir kalau tidak salah tanggal 15 April pendaftarannya. Silakan dibuka PKB-nya dan Bapak dan Ibu bisa masuk dan daftar apabila sudah lebih dari 5 tahun masa kerja di sekolah tersebut dan masa pensiunnya kurang dari 10 tahun. Bisa tidak terdaftar terus. Ini adalah pembuka. Bapak dan Ibu, program-program nasional itu layak untuk diikuti karena ini adalah pembuka jalan untuk kita, untuk apapun sebetulnya. Kedepannya insya Allah akan ada sesuatu dari program nasional. Jadi kalau berkesempatan
Kalau mau sih, kalau harus sebetulnya untuk guru-guru muda, apalagi silakan masuk di guru penggerak yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian, nah kenapa harus guru penggerak? Nah ini guru penggerak itu sebetulnya tujuannya itu mendidik kita untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian menjadi teladan, dan yang terakhir agar bisa melaksanakan transformasi pendidikan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, kemudian kreatif, berpikir kritis, gotong royong. Itu adalah profil-profil pelajar Pancasila. Ini sekilas saja. Kemudian ini adalah peran guru penggerak, peran guru saat ini. Jadi kalau saat ini di guru itu sudah bagus ya, ini sudah bagusnya mendorong peningkatan prestasi akademik murid, itu sudah dilakukan ya. Tetapi kalau di guru penggerak itu diharapkan ini dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, jadi bukan akademis murid saja. Kalau dulu kita itu terus itu akademis ya, akademis, yang lainnya dilupakan. Karena memang tuntutannya seperti itu. Kita juga tidak salah. Tuntutannya ujian sekolah, tuntutannya UN, tuntutannya nilai rapot. Akhirnya kita larinya di sini terus. Ini sudah bagus ya. Tapi kita harus tambah, kembangkan ke arah yang holistik ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mengajar dengan kreatif. Apakah Bapak Ibu guru sudah mengajar kreatif? Ya. Di gugus 1 ini sudah ada di STEM, sudah ada PJBL, sudah ada di tingkat lainnya, Saintener dan lain sudah dilakukan. Tetapi diharapkan guru-guru yang sudah kreatif ini bisa menularkan kepada yang lainnya. Jadi menjadi pelatih mentor bagi guru yang lain. Jadi tidak dilakukan oleh sendiri. Nah makanya wadah inilah yang kita gunakan. Apabila Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kreativitas di sekolah, lakukan sharing di sini untuk berbagi. Jadi itu tugas tambahannya. Selanjutnya mengembangkan diri secara aktif. Ya, UHT itu menulis, kemudian Bapak Ibu membuat PTK, kemudian membuat karya inovasi dan lain-lain. Nah, ketika kita ini sudah mengembangkan diri, maka kita juga harus menjadi teladan dan agar transformasi pendidikan pada ekosistem pendidikan tersebut. Jadi teman-temannya dibawa, jadi contoh, jadi buat teman-temannya agar teman-temannya ikut. Itu sebetulnya. Jadi ini adalah harapan ketika kita menjadi guru penggerak. Selanjutnya, guru penggerak ini harus bisa itu buat dirinya sendiri dan buat rekan kerjanya. Tadi sudah ada ya. Jadi guru penggerak itu buat diri sendiri itu, guru bisa menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid. Nah kemudian yang itu untuk muridnya. Jadi guru menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Jadi untuk guru lain juga untuk muridnya itu sendiri, sehingga nanti akan ada murid yang merdeka belajar. Jadi ini saja sementara. Kemudian seperti apa sih nanti di guru penggerak itu dididik kita itu? Jadi kita ini harus menjadi guru yang mandiri, kemudian selalu berpihak pada murid. Terus terang saya itu sebelumnya kalau anak itu tidak mengerjakan tugas, saya langsung memberi TA, ini kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Toh yang lain bisa. Sementara saya tidak melihat anak itu tidak mengerjakan tugasnya, kenapa? Bisa saja selama seharian dia membantu orang tuanya di rumah, bisa saja ada kesulitan, itu tidak pernah ditanyakan. Tapi yang jelas anak harus segera memberikan tugasnya. Itu mungkin yang harus kita pikirkan sekarang. Jadi selalu berpihak pada murid. Apa yang dilakukan oleh murid itu
adalah hasilnya, dan kita harus tahu kalau misalkan ada yang positif itu lebih bagus, dan kita harus lihat cek itu seperti apa positifnya. Ketika yang negatif, kita harus melihat kenapa dia bisa seperti itu. Itu yang dilakukan. Kemudian manajemen pembelajaran. Jadi kita bisa manajemen pembelajaran dengan baik di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian inovasi pengembangan sekolah. Jadi kalau misalkan seorang guru sudah bisa mengembangkan dirinya, juga harus mengembangkan sekolah karena harus membuat sebuah komunitas belajar. Dan yang terakhir ini sesuai dengan kode etik. Terus terang, kita miris sekali banyak informasi dari media massa, banyak sekali di pesantren, guru dan lain-lain itu yang melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, inilah yang mungkin dikembangkan di Guru Penggerak, bahwa segala sesuatu harus dimulai dari diri kita. Jadi ketika kita baik, insya Allah murid-muridnya juga akan baik, terutama hal-hal yang negatif. Selanjutnya ini mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dibahas. Ini profil pelajar Pancasilanya. Jangan kira profil pelajar Pancasila itu sekuler, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya sudah ada di Al-Quran Al-Baqarah ayat 21. Ini sudah jelas, silahkan nanti dibaca di Al-Baqarah. Kemudian untuk yang berkebinekaan ini di Al-Hujurat ayat 13. Jadi di situ bahwa Allah itu menciptakan manusia itu secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mengenali sesamanya. Nah, inilah yang dikembangkan di profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global. Selanjutnya mandiri, ini di Ar-Rahman ayat 33. Ini jadi diharapkan bahwa kita bisa menembus langit itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa melakukan sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri. Berarti itu adalah orang-orang yang mandiri. Kemudian untuk yang bergotong royong, ini di Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau tidak salah, ayatnya mungkin terkenal sekali ya. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Ini adalah Al-Maidah ayat 2. Ini sangat terkenal, ayatnya sudah sering dikemukakan oleh ustaz-ustaz. Kemudian untuk yang kreatif, ini di Al-Hujurat ayat Al-Jum'ah ayat 18. Ini ada ya, silakan kutipannya ada, bahwa kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berpikir. Ini berarti kritisnya di situ ya. Kemudian kreatif. Ini di Arad ayat 11. Jadi dalam ayat 11 itu dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali dia mau mengubahnya sendiri. Kalau kita guru, kita tidak akan bisa mengubah kecuali kita mengubahnya sendiri. Itu adalah ungkapan di Arad ayat 11. Jadi profil pelajar Pancasila ini sebetulnya ada di Al-Quran. Kemudian ini pemetaan saya kira tidak perlu. Ini saja kita bahas sedikit tentang kurikulum prototype ya. Apa sih kurikulum prototype itu? Jadi kurikulum prototype itu kalau misalkan dilihat benang merahnya, yaitu kurikulum prototype melanjutkan program pengembangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum prototype dan guru penggerak tidak membahas konten kepada itu, dia membahas bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana kita melaksanakan pelajaran kepada siswa. Nah, pelayanan seperti apa? Pelayanannya itu yang orientasinya holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non akademis, yaitu kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Jadi bukan hanya di akademis saja. Jadi harus lengkap. Kemudian ini berbasis kompetensi, bukan konten. Kita di kurikulum 13 membahas KD 1, KD 2, KD 3 sampai KD 11. Rata-rata satu 11. Nah, di sini kurikulum prototipe itu kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan. Di sekolah, misalkan di saya di Wadana 1 itu beda kompetensi yang ingin dikembangkannya apa.
Dari kolom 2 beda potensi dikembangkannya ingin apa. Kalam kudus beda potensi dikembangkannya ingin apa, dan lain-lain. Nah, apa yang dikembangkan ini, maka itulah yang akan digali esensinya apa. Kemudian kontekstual dan personalisasi kurikulum dirancang sesuai konteks. Nah ini budaya, isi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Jadi tidak perlu sama apa yang disampaikan di kalam kudus dengan apa yang disampaikan di Al-Amanah. Tidak perlu sama apa yang disampaikan di SMP 2 dengan di SMP Barenda, di SMP 2 Barenda atau di SMP 3 dan lain-lain. Itu intinya. Kemudian ini kurikulum prototipnya juga ini mengumpulkan tentang life soft skill-nya, ya, yaitu iman, takwa, akhlak, dan lain-lain. Kita harus miris bahwa kita sudah mendapatkan anak-anak muda itu 2 orang, usianya sekitar 25-an, itu melakukan korupsi yang sangat luar biasa besarnya di Kalimantan. Itu hasil pendidikan kapan? Itu hasil pendidikan zaman dulu, 25 tahun atau 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Hasilnya sekarang kita bisa lihat apa yang terjadi di anak muda sekarang. Ternyata luar biasa, ya. Kita sekarang harus mengubah. Kita harus mengembalikan bukan akademis saja, bukan pintu saja, tapi di sini iman, takwa, akhlak, mulia, gotong royong, kebijakan global, kemarian. Sekarang mah kayak sedikit saja sudah berantem, itu yang tidak boleh. Jadi kita tidak saling memaafkan, ya. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada materi esensi sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam dan mendasar. Dulu kita suka ngejar-ngejar kurikulum bagaimana 11 kali ini disampaikan dalam setahun. Sekarang tidak perlu. Pilih saja materi esensial tapi dalami sampai dalam. Yang dikembangkan adalah ini. Iman, takwa, akhlak, bukan isinya, bukan pengetahuannya, tapi proses kurikulum adalah sebagai medianya. Selanjutnya, yang terakhir adalah fleksibel. Jadi guru dan siswa bisa memilih apa yang akan dipelajari. Nah, dengan apa pembelajarannya? Yaitu dengan model pembelajaran berbasis proyek, ya. Ini sebenarnya proyek-proyek yang sudah pernah kita lakukan, ya. Ini juga ibu guru nih. Saya lupa ini ada Pak Satria, ada Ibu Teti, kalau tidak salah ini. Ini Ibu Eva, ya. Ya, ini pokoknya mah Mas Satria juga nih. Ini kita sudah pernah melakukannya. Ini STEM, ya, yang kita lakukan. Ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti ini yang kita kembangkan. Ini salah satunya. Ada roket air, ada juga yang bikin bel, ada yang jadi proyek-proyek sederhana bisa di sekolah, ya. Bikin sel itu suka bikin, nah seperti itu. Jadi bukan ini yang dibahas, tetapi maksudnya apa itu sel bukan ini. Tapi bagaimana bisa membuat sebuah produk. Kemudian kenapa harus project base? Karena project base ini mengembangkan pengetahuan, kemudian juga mengembangkan sikap. Kemudian nilainya, misalkan kalau anak itu melakukan, kalau pengetahuannya begini, kalau misalkan anak itu lihat sampah, dia tahu bahwa sampah itu kotor, sampah itu tidak bisa menyebabkan penyakit. Tapi anak sering menyimpan sampahnya di kolong bangku, berarti itu tidak berhasil pendidikannya. Dia hanya tahu saja. Padahal seharusnya ketika anak tahu bahwa sampah itu bisa menyebabkan penyakit, dia harus bisa membuang sampah itu ke tong sampah. Itu yang harus dilakukan. Kalau menurut Islam bahwa kebersihan sebagian daripada iman itu bukan hanya sekedar kebersihan sebagian daripada iman, tapi dia akan melakukannya. Nah, itu maksudnya berbasis proyek itu seperti itu. Jadi perilaku, nilai dan sikap yang ditekankan, bukan pengetahuan. Kemudian ini keterampilan sosial yang berguna bagi kehidupan di masyarakat. Tadi misalkan proyek PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mini hidro. Kalau misalkan anak suatu ke daerah, kemudian dia melihat ada sumber daya yang berlimpah, kemudian di situ tidak ada listrik, dia panggilan untuk Daryl sudah dijemput di pos Cibaduyut. Kemudian ini keuntungan dari PJBL. Sudah dijemput di pos Cibaduyut.
Ini keuntungan dari PJBL, meningkatkan motivasi belajar siswa. Jangankan siswanya, gurunya juga senang kok Bapak dan Ibu kalau belajar PJBL. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Bikin layang-layang saja itu sepertinya mudah, tapi anak sekarang nggak pernah ada yang bikin layang-layang. Saya dulu bikin layang-layang. Saya mau lihat orang naik layang, bikin dulu layang-layangnya. Jadi kita tahu, oh lawan berat sebelah itu bagaimana. Dan itu ketika tinggi, itu pemecahan masalah. Gimana kalau berat sebelah kesini, pakai apa sebelah sini? Itu proses hanya layang-layang mainan. Tapi yang dikembangkan bukan beli layang-layang, tapi bagaimana proses pembuatannya, produknya seperti apa, dan ini yang dikembangkan. Kemudian membuat murid menjadi lebih aktif, ya pasti ini ya. Kemudian meningkatkan kolaborasi. Kalau misalnya kerja kelompok, bikin proyek pasti kolaborasi. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi, ya. Saya cepat-cepat aja ya, Bapak dan Ibu, nanti kita bisa bahas di dalam diskusi. Kemudian meningkatkan keterampilan murid dalam mengelola sumber daya. Jadi nanti ketika ada sumber daya alam, itu bisa dikelola oleh murid dengan proyek-proyek ini, dengan proyek-proyek sederhana. Saya dulu waktu kecil suka bikin mobil-mobilan, suka bikin yang bunyi-bunyi ternyata bebedilan, pedang-pedangan itu sendiri. Sekarang mana anak bikin pedang-pedangan sendiri? Mana anak bikin mobil-mobilan sendiri? Karena emang kita tidak melatih untuk itu. Dilatihnya untuk akademis gitu. Kemudian ini adalah sintaknya, ada penentu pertanyaan mendasar, kemudian mendesain proyek, perencanaannya seperti apa, menyusun jadwalnya, kemudian monitoringnya, menguji hasil dan evaluasi hasil. Nah, disinilah ada proses bagaimana anak itu dikembangkan critical thinking-nya. Tadi ketika bikin layang-layang namun berat sebelah sini, anak layang-layang tidak tepat, maka dia uji, maka dia buat kembali yang baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana PTS-nya? Kan begitu. Ketika semua sudah proyek, PTS-nya seperti apa? Nah, PTS sebetulnya sekarang nanti di kurikulum prototipe tidak ada lagi KKM, Bapak dan Ibu. Hilang KKM, tidak ada ujian nasional, ujian sekolah juga itu dikembangkan oleh sekolahnya masing-masing. Jadi sebetulnya kita diberi kebebasan. Muridnya merdeka, gurunya juga merdeka. Nah, bagaimana proses penilaian PTS ini diserahkan kepada pihak sekolah dan guru. Dapat berupa tes tulis, di mana tes tulis yang bagus dengan kaidah-kaidah hoax, penugasan, proyek, dan portofolio. Di sekolah kami kemarin di SMP 1 Balenda, PTS-nya tidak tes, tapi kolaborasi antara guru. Jadi digabungkan, kita ngumpul guru kelas 7, guru kelas 8, guru kelas 9, kita coba bikin sebuah proyek. Memang tidak berjalan mulus, ada yang nanya ke orang. Saya berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris. Karena waktu itu hanya bisa dengan guru bahasa Inggris, untuk sementara guru bahasa Inggris saja dulu. Kita mulai dari awal. Apa yang saya kolaborasikan kemarin, yang khusus saya, IPA-nya, itu sederhana. Anaknya hanya mengidentifikasi secara detail tentang salah satu interaksi makhluk hidup, apapun itu hubungannya. Interaksi makhluk hidup apa di lingkungan yang apapun, silakan interaksi. Kemudian karena bahasa Inggris itu sedang melakukan pembelajaran animal description, ya, akhirnya si hewan yang tadi dijadikan bahan interaksi tersebut harus dideskripsikan dalam bahasa Inggris. Misalkan mulutnya bagaimana, hidungnya bagaimana, kepalanya bagaimana, matanya bagaimana. Sehingga silakan Ibu, terima kasih. Proyek yang satu mata pelajaran tersebut itu bisa dilakukan oleh 2 mata pelajaran. Pengamatannya hanya 1 kali, bikinnya sederhana, itu bisa dilakukan 2 kali penilaian oleh guru bahasa Inggris dan oleh guru IPA. Kalau kelas 8 akan ada komplek. Kelas 8 ada 2 tema kemarin. Yang pertama tema video kearifan lokal. Itu ada 4 mata pelajaran yang digabung. Ada bahasa Indonesia, seni budaya, prakarya, sama IPS. Itu bikin video sebuah lagu, isinya lagu seperti apa,
kemudian lagunya itu, pesannya itu untuk guru bahasa Indonesia, videonya untuk seni budaya dan prakarya, IPS-nya itu melihat tokohnya siapa. Sehingga satu proyek itu digunakan 4 mata pelajaran, dan proyek yang kedua itu tentang literasi, itu dampak penggunaan internet bagi siswa. Anaknya melakukan survei pakai angket, kemudian dibahas dan mata pelajaran yang gabung di situ ada sekitar 7 mata pelajaran, 8 mata pelajaran. Nah itu sudah dicoba, ya lumayan sudah mulai kita mencoba. Bapak Ibu bisa mungkin nanti mengarahkan seperti itu, dan saya juga ingin bertanya bagaimana PTS di sekolah Bapak dan Ibu agar kita bisa sharing di sini. Itu maksudnya. Nah itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti kita bisa sharing setelah ada materinya Ibu Hati. Ini hanya sampai pembuka saja. Apakah nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk menuju ke kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka atau merdeka belajar ini, nanti SPPR atau PPS-nya atau UAS-nya itu bisa menggunakan hal-hal seperti ini. Begitu barangkali Bapak dan Ibu, kalau tidak salah sudah habis. Ya betul. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya menunggu sekali apa yang akan disampaikan oleh Ibu Hati, karena karya tulis ini sangat penting. Mudah-mudahan nanti menjadi amal kebaikan buat Ibu Hati, ilmunya bisa bermanfaat kita, bisa digunakan oleh kita, dan amal kebaikannya bisa mengalir sampai di akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Hati, mangga. Oke, terima kasih kepada Bapak Ketua kita ya, Pak Wawan yang sudah memaparkan tentang materi pendidikan guru penggerak ya, banyak sekali itu. Ibu lebih apa ya? Saya memotivasi Ibu untuk IPA itu banyak coba. Insya Allah nanti kami bantu ya untuk pendidikan guru penggerak. Insya Allah yang sekarang banyak sekali yang dibutuhkan. Saya baca di sekitar 4.000 angkatan 7 ini, dan pendaftaran sampai tanggal 15 April nanti seperti tadi kata Pak Wawan. Kemudian tadi ada tentang project based learning ya, di kurikulum prototipe, kemudian juga untuk sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu tentang ada tulis ilmiah, ada tulis ilmiah umum dulu yang akan disampaikan oleh kepada Ibu Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hati Ibu. Alhamdulillah saat ini kita dapat bertemu kembali ya di acara GPP SR1. Kemarin dadakan Ibu ya tentang karya tulis ilmiah. Saya bingung sendiri karya tulis ilmiahnya apa, fokusnya gitu ya. Jadi kita secara dulu nanti kita pilih spot-spot yang indah dalam karya ini gitu ya. Terima kasih sahabat semua di sini. Insya Allah saya juga ada sama belajar, ibu ya, sama-sama belajar. Ini juga membaca juga jadi baru membaca-baca. Cuma kita berbagi pengalaman ya, sama-sama belajar tentang karya tulis. Dulu ya gimana nanti artikel ya Pak? Baca terus pemaparan terus. Ada yang pernah mendengar karya tulis ilmiah, Bapak Ibu? Cung. Boleh ada yang bertanya dengar? Itu kan Bu Eva siapa? Ya, Bu Eva. Itu mana? Yang ini soalnya susah. Ini ya yang nyampe. Boleh Bu Eva bertanya? Saya hanya mendengar aja kok. Oh, jangan mendengar aja. Ini Eva, Eva karya tulis itu apa yang kita tahu ya? Mungkin dari sejak kuliah, mungkin SMA pernah dengar. Cuma kita lupa. Eva, silakan. Bu Eva ini udah hebat ya, banyak sekali
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi saya menyebutkan sering mendengar, tetapi bukan berarti saya udah tahu sebetulnya. Hanya mungkin menurut saya secara sederhananya realitinya itu laporan yang sudah ada sistematika. Itu aja mungkin. Dan teman-teman semuanya ya. Terima kasih Pak. Silakan yang lain lagi. Silakan. Bapak. Boleh. Bebas berkomentar. Apa yang diketahui aja kalau pengalaman boleh lah. Tujuannya berarti lah. Ya, kita kan sudah tujuh ke siswa ya. Boleh. Kenalkan siapa dari mana gitu ya. Saya sangat berhormat dari bisa berangkat. Menurut saya karya tulisannya itu harus sesuai dengan fungsi, jadi harus meningkat kalangan pelajaran apa yang mau diteliti dan diarahkan di persidangan itu. Tentukan dulu mana dulu gitu ya. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan juga teman-teman. Dari awal mana silakan ya. Bebas. Apa itu karya tulisan? Coba lagi, menghati. Udah. Ada lagi siapa Bu? Oh ya, silakan Ibu siapa? Bu Rika. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rika dari SMP Islam. Sepengetahuan saya, karya tulis ilmiah itu hasil dari penelitian, pengembangan yang disajikan dalam bentuk tertulis, yang dalam penulisannya itu harus sistematis. Betul ya? Betul semuanya ya. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Kita tuh tahu itu namanya, tapi definisinya dalam namanya juga ya. Kita mah bukan cuma tahu prakteknya mungkin ya. Jadi ini karya tulis ilmiah, tulisan bersifat keilmuan yang didasari berbagai pengamatan, penelitian, peninjauan terhadap bidang-bidang ilmu tertentu, digunakan dengan menggunakan metode tertentu dengan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya gitu ya. Jadi itulah karya tulis ilmiah. Jadi kalau puisi mah mungkin bukan ya. Nah, kalau puisi mah itu sastra itu bersifat gitu ya. Jadi itu karya tulis ilmiah. Terus kita akan mengetahui, maaf pokoknya belum gitu ya. Secara dulu ya. Apa sih ciri-ciri dari karya ilmiah? Karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah reproduktif. Itu si bahan yang ditulis sama kita itu harus bisa diterima dan dimaknai oleh pembaca. Pernah baca artikel orang lain Ibu Bapak? Tapi paham nggak Bu? Ada yang bisa dipahami betul dan tidak ya? Tergantung jenis bahasa mereka, apakah sesuai dengan bidang kita atau tidak. Bacanya harus bisa langsung memahami konten dari karya yang tidak reproduktif, dipahami banget gitu ya. Yang kedua, tidak ambigu. Tidak ambigu itu tidak membingungkan. Pernah ada ya suatu penemuan tapi membingungkan gitu. Oh, kalau bahasa itu kan tidak boleh ada mungkin hal itu kan pasti ya kalau itu ya itu tidak membingungkan hal itu. Yang ketiga, tidak emotif. Ciri-ciri karya ilmiah ya, tidak emotif. Emotif itu apa ya? Perasaan Padanya. Maksudnya di betul ya kan dari supaya bisa lulus lah kabunya dirinya memang ada sisi lain kalau dalam apa di dalam ini ada segi kognitif, afektif, psikomotorik yang dulu beda-beda dalam penilaian siswa. Tidak emotif. Jadi karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan saat mencari data gitu ya. Itu namanya tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Tidak bahasa baku itu bahasa yang sesuai KBBI ya. WEB gitu, WEB. Kalau saya sih masih belajar tentang bahasa juga ya. Tapi yang saya lihat, nanti memang berdasarkan beberapa pengalaman, orang sains itu dalam penulisan lebih rapi dan terstruktur dibandingkan orang-orang sastra. Ini secara umum. Saya sudah melihat 500 naskah lebih dari 600 naskah gitu ya. Itu orang sains itu kalau berpuisi juga beda dengan orang ya beberapa gitu ya. Itu bisa itu mungkin karena terbiasa dengan terstruktur matematikanya.
Tujuannya untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki stabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Misalkan jurusan biologi ngebahas bahasa Jepang, bisa aja kalau mau kita lihat sama ya, tapi ya bagusnya sesuai bidang kajian yang dia teliti gitu ya. Kalau matematika bahas kalau boleh saya bisa ya, bisa menggunakan analisis SMP beda lagi. Terus bersifat dekoratif, mendekor itu apa ya? Hias. Bapak boleh bapak, kalau karya ilmiah dekoratif seperti apa pak? Boleh pak sini pak? Boleh boleh. Ya, biasa bagaimana ya di horden di jendela supaya bagus kayak di Mamutet ya, rumahnya ya gitu ya, gordennya besar gitu ya, jadi kayak istana gitu, jadi punya ini sendiri karena rumahnya tinggi, kalau rumah tinggi ya harus hordennya tinggi, kalau rumahnya tinggi tidak harus setengah itu baik, jadi sesuaikan dengan dekorasi gitu ya. Sama juga dengan karya tulis ilmiah, kalau ada seni dalam dekornya itu karya tulis menjadi lebih indah dan enak dipandang mata kita gitu ya dibaca. Yang kelima terdapat kohesi. Ini memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward, yaitu tidak bertele-tele. Kalau PPK ada pun bertele-tele bu. Terus saya pulang balik ke diri, tapi ada orang yang punya PPK gitu ya. Setiap orang itu memiliki karakter dalam penulisannya. Itu nggak apa-apa ibu. Tidak sama semua PPK best practice. Setiap orang itu setiap penulis kayak dalam buku ini aja. Best practice-nya karya GMP ya, komponen baru SR gitu. Ini beda-beda penulisannya. Dan setiap orang itu memiliki karakter dalam penulisan masing-masing. Dan sesuai dengan gaya dia sendiri, di PPK tidak semua menggunakan hasil data itu dengan bentuk KPW, tapi ada yang bentuk dengan alur. Jadi tergantung dari kreativitas penulis. Ya. Itu kohesi itu tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang ke-8 bersifat objektif, ya, yaitu tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah itu harus menunjukkan fakta-fakta dan data dari hasil analisis. Analisis itu apa? Dari banyak data. Misalnya aktivitas, hasil belajar. Kan tidak mungkin semua absen dimasukkan dalam laporannya. 40 siswa berbeda, 40 tapi enggak dirata-ratakan dulu kan dia persentasenya berapa, dikali hasilnya cukup tabel kalau siklus 1, siklus 2, berapa persentase hasil belajarnya berapa, bagaimana tentang sikap guru dalam pelajaran, apakah tercapai tidaknya, itu ada persentasenya. Jadi kalau semua dimasukkan tabelnya banyak, tapi kan hasil PPK itu simpel dari hasil tampilan gitu ya. Ada yang pertama hasilnya dimasukkan di hasil pembahasan, itu kan tidak efektif kan ya. Jadi analisis itu hasil ringkasan dari semua hasil data. Menggunakan kalimat efektif, yaitu menggunakan berkaitan dengan ciri-ciri sebelumnya, yaitu tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Ada yang bolak-balik lagi karena bingung menggunakan kata-kata, mungkin balik lagi ada mungkin balik memulai apa ya. Itulah ya. Jadi itu yang namanya karya tulis ilmiah. Tidak ada yang tahu ya, ada apa aja karya tulis ilmiah. Coba boleh dapat nanti saya kasih hadiah apa ya? Ini apa ya? Hadiahnya di buku PPK saya. Coba ke depan yang belum pernah, gue apa udah pernah. Siapa yang ada di depan? Ayo Pak, boleh. Tapi saya pinjam bentar ini ya. Ini karya tulis saya PPK. Mama, ini jenis karya tulis ilmiah. Contohnya apa di sini? Misalkan ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi dari SMK Pengandung. Jadi ini ibu yang saya ketahui kemudian kesimpulan baca di mana. Contohnya misalkan seperti kita membuat PPK ya, PPK itu masuk juga karya tulis sebelumnya ya. Kemudian juga kita bikin skripsi atau misalkan kayak apa ya, laporan jurnal dan sebagainya kan masuk jenis karya tulisnya juga. Nah, tapi biasanya bagi seorang pendidikan, contoh misalkan dia ingin memfokuskan apa sih yang jadi masalah bagi seorang siswa ya. Nah, biasanya bisa dibukukan atau dicek dalam suatu PPK itu yang saya lakukan itu masuk ya. Di sini skripsi
puisi, PPK, kemudian juga jurnal. Apalagi ya? Seperti membuat ini Bu, buku pembelajaran atau enggak ini Bu, kayak apa nih? Ini namanya Bu, majalah dan sebagainya, tapi yang lebih kepada kalau dulu waktu pendidikan ya seperti itu mungkin. Mohon maaf sebelumnya ini saya tahu Bu, terima kasih. Ya, jadi betul ya. Tadi udah ada tesis, sudah ada buku, udah ada PPK. Mungkin bagian lain dari PPK itu bagian lain dari artikel dari best practice, inovasi itu PPK itu jadi bisa jadi artikel, bagian dari artikel ya. Terima kasih banyak. Tapi ini Bapak, tapi di sini dulu bentar. Bentar ya. Berikutnya ada yang mau lagi silakan. Saya kasih majalah mana kan ya? Mau bagus mana ya? Ini Pak Ikum. Ada yang mau nggak? Boleh ke depan boleh. Ada yang tulis juga selain tesis tadi apalagi ya? Ada yang mau? Silakan. Ini saya kerjakan di dalam kelas. Coba. Ada. Dan sederhana sekali yang saya dikasihkan siswa itu apa? Mumpung baik perhatiannya ngasih buku. Bebas apa? Yang penting ke depan dulu aja. Ayo Bu, boleh. Silakan. Lagi nih ada buku bagus nih, jurnal tuh, keren banget nih. Siapa yang mau? Ini karya media dia. Mungkin Pak Wawan kan ya. Guru prestasi. Ayo siapa yang mau? Siapa tuh Pak? Contoh apa? Dari artikel. Karya ilmiah. Jenis karya ilmiah selain artikel, tesis, disertasi, apa lagi? Makalah. Sini dong. Sini buku, ada jurnal buku. Ya boleh. Bapak boleh bawa dulu Bapak dan jadi foto ya. Ini boleh nanti. Saya satu bulan. Contoh jenis dari karya ilmiah itu karya ilmiah yang biasa sih makalah, disertasi, tesis, tesis itu sama dengan disertasi apa ya? Mungkin itu aja kali. Mungkin yang lain ada siapa boleh satu buku silakan teman-teman, ada lagi nggak? Ayo. Jadi karya tulis ilmiah itu ya, wah ini ya, ada laporan penelitian. Yang pertama laporan penelitian. Yang kedua ada bentuknya artikel. Artikel itu pernah lihat ya pokoknya. Soalnya artikel itu ada yang dipublis, nanti publis lagi. Ada yang dipublis dalam bentuk majalah, ada yang bentuk jurnal, ada yang bentuk artikel ya. Jadi kalau publikasi di dalam ini. Jenis KTI itu ada artikel, ada yang berapa? Laporan penelitian, yang kedua artikel, yang ketiga apa tadi? Tesis, ya, skripsi, disertasi, bisa makalah. Laporan penelitian, artikel, makalah, apalagi kertas kerja, ternyata jadi karya ilmiah. Kertas kerja, skripsi ya, tesis, disertasi, penulisan populer, ya. Penulisan populer ini apa ya? Misalkan di media online ya, itu dipublikasikan dalam artikel itu populer ya. Laporan praktikum, itu senang praktikum, karena itu salah satu bisa jadi artikel, ya. Itu ya. Jadi di sini udah kita udah tahu jenis artikel. Nah kalau tadi yang Bapak bilang buku, itu kalau setiap karya kita, artikel kita, kan kita harus publikasikan. Untuk apa dipublikasikan? Yaitu untuk orang bisa menerima informasi dari kita tentang penemuan kita, sehingga publikasinya bisa bentuk buku, bisa bentuk majalah, bisa bentuk jurnal. Kalau jurnal pastinya kajian ilmiah, misalkan penelitian
mahasiswa. Nggak boleh. Ini secara ini nggak boleh menerbitkan PTK langsung jadi buku, tapi dikonversikan PTK-nya misalkan menjadi media pembelajaran. Ya itu dari kata kunci dari PTK tadi. Itu namanya publikasi media. Ya, jadi bisa bentuk buku, bisa bentuk artikel, kalau artikel bisa bentuk majalah. Nah kalau buku nanti mungkin ya kaliannya juga bawahnya juga kaliannya, cuma mungkin sudah disebutkan tadi. Ada juga buku pengayaan. Buku pengayaan itu atau buku pelajaran bisa. Buku pengayaan itu sejenis buku pelajaran yang dikembangkan agar yang lebih luas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Kan kita kalau belajar tentang darah nggak paham di buku teks itu mah kaku ya kaku. Tapi kalau di sini mah adik-adik di dalam buku itu ada darah nggak sih? Buat apa sih darah? Jadi bahasanya nggak bisa ngobrol. Pengayaan. Ini buku saya tentang mengenal ekosistem pertama kali menulis tahun 2008. Baru ketemu bukunya ini tahun 2000 kemarin Pak? 2019 ketemu ini. Udah berapa tahun saya baru, karena zaman dulu kan nggak ada HP, HP-nya masih jarang punya gitu ya. Ketemu saya satu grup WA dengan saya nyari-nyari dari buku, nanti buku itu ada di Semarang, ada di Jogja, dari mana? Oh gitu, saya makanya di Jogja aja mencari bukunya. Pas saya dalam satu tempat, satu grup WA pemilik penerbitan, ketemu dengan penerbit ini, apa itu? Bapak, ada ini saya membuat, oh berarti ya ini ada bukunya gitu. Jadi dikasih baru ketemuan, udah berapa tahun baru ketemu. Itulah kalian di sini tidak akan pernah hilang. Tapi kalau ini penulis mayor ya, kebetulan dulu pernah lolos gitu ya. Itulah karya tulis. Jadi kita nggak sama. Jurnal, artikel ya, kita kembali ke artikel. Artikel ini tapi dalam bentuk artikelnya itu ilmiah, betul-betul hasil penelitian. Jadi kalau misalkan artikel untuk ini untuk majalah itu kan bisa artikel opini ya, opini atau penemuan kita, pendapat kita, boleh pengetahuan kita misalkan tentang invertebrata dalam kehidupan kita. Misalkan invertebrata itu ada cacing, buat tanah, ada apa semut, buat sekitar kita. Boleh bahas dalam artikel populer ya. Apa ini artikel ilmiah ini dari Kemendikbud sama kawan mungkin pernah dulu ya 2017 saya menggunakan ini karena dari Kemendikbud supaya sama lah. Begini ya, silakan cek dengan ikuti. Ini kalau karya ini tadi udah ya, tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu dengan sistematika tertentu yang disesuaikan dengan karya tulis kita. Berikutnya Pak Agung. Jenis-jenis karya ilmiah. Tadi betul apa ya? Ada makalah. Makalah mah singkat-singkat ya. Hasil pemikiran kita itu makalah nanti bisa belajar lagi ya. Artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, disertasi, buku juga dan lain-lain. Berarti buku termasuk karya tulis ilmiah. Dan buku itu bisa diterbitkan dari hasil artikel, bisa hasil dari makalah, bisa buku segala macam bisa jadi untuk publikasi. Berikutnya Pak Agung. Artikel itu berasal dari ide dan pikiran yang dikembangkan oleh seseorang dari pengalaman sebelumnya agar orang dapat tahu sebagai contoh dan menindaklanjuti. Bapak Ibu itu, wow luar biasa. Kita dapat inovasi dari siapa? Dari siswa kita ya. Saya juga lolos untuk di Nobel juga dari siapa? Dari siswa masa permasalahan di kelas, ternyata jadi inovasi bisa lolos sama kawan ketemu lagi ya orang Bandung, pernah ketemu di Bandung, ketemunya di mana ya? Dulu kita
hasil penelitian. Ya. Jadi kalau murni dari penelitian, artikelnya bersifat pendapat terbarukan dari ahli. Jadi berbagai sumber penelitian yang relevan dia satukan, apakah bisa menambah menjadi pengetahuan buat dia mengembangkan penemuan baru, kayak ya. Jadi ketika kita bikin PPK juga harus ada penelitian yang relevan, apakah pernah dilakukan oleh orang lain. Tidak cari Google apa yang kita temukan, anak masih Allah, kita udah Google orang lain yang lebih ini, tapi nggak apa-apa. Penelitian relevan pernah dilakukan di SMP apa, sehingga bisa jadi kita juga membuat penemuan baru. Artikel hasil resensi terhadap karya tulis ilmiah baru, ilmu hukum, ya. Ada artikel PPK bagi pendidik. Jadi artikel itu bisa dari resensi buku, Bapak Ibu baca tentang apa itu, mudah-mudahan baikkan di resensi bisa jadi artikel. Yang kedua, artikel bisa bagi pendidik PTK. Kalau artikel PTK itu ke jurnal, kalau resensi bukan masuk ke jurnal ya, resensi buku mah enggak. Ini saya kemarin meresensi satu buku karya Kuyula Abu, karya Gorontalo nih. Ini ada materi tentang resensi buku di sini ya. Jadi di sini ada resensi buku. Jadi cocoknya di majalah atau artikel majalah ya. Artikel yang melaporkan hasil penelitian, research. Yang ini hasil review, penilaian terhadap makalah. Yang kedua, laporan kegiatan yang dibuat oleh penanggung jawab. Yang ketiga, artikel hasil eksperimen. Berarti yang lebih eksperimennya itu yang sebelah sana. Namanya apa itu ya? Artikel yang melaporkan hasil penelitian, research, ya gitu ya, eksperimennya. Berikutnya Pak Abu. Mutu artikel dan daya selingkuh jurnal. Jadi setiap artikel itu ada mutunya, ada daya selingkuh. Daya selingkuh itu apa ya Pak? Daya selingkuh itu gaya aturan, sistematika, pinggirnya marginnya berapa, fontnya berapa, paragrafnya berapa, hurufnya apa, jumlah halaman berapa, itu namanya gaya selingkuh gitu ya. Sopil itu selingkuh, gaya selingkuh. Waktu dulu diajarkan itu bagaimana artikel dan gaya selingkuh jurnal. Untuk artikel itu maksimal 6 orang. Ya, kalau kan ada penelitian bersifat tim maksimal 6 orang, bagus 10 orang, 6 orang maksimal. Seorang, 2 orang bisa ya. Seorang juga bagus kalau PPK itu mungkin penemuan ini. Bahasanya enak dibaca dan sesuai dengan gaya selingkuh, memberikan dampak inspiratif dan uji coba. Memiliki banyak referensi terbaru. Jadi referensi itu jangan tahu 20 tahun yang lalu buku yang bagus-bagus yang kita beli buka, tapi kadang buku zaman dulu bawaan bagus ya. Zaman ada yang 10 tahun yang lalu atau lebih ada yang kan tanpa buku-buku zaman dulu nggak mungkin kita punya penemuan baru ya. Tapi untuk penulisan mungkin untuk karya-karya ilmiah kita gunakan 5 tahun ke belakang atau 10 tahun maksimal. Dan minimal sumbernya 10 atau 5 itu biar aman. Sumber apa? Bacaan referensi. Memiliki nilai-nilai keaslian, originalitas dan kebaruan novelty dan dari artikel lain. Jadi kalau Pak Ibu ikutan artikelnya itu putarnya dilombakan, itu ada uji originalitas. Kawan pernah berapa dapat originalitas? Persentasenya originalnya ada yang 95%, kan ada yang berapa Bapak? Pak Nobel ya. Dulu saya pernah dapat originalitas itu 95%. Karena kalimatnya sebab memang bercerita gitu ya, dari penelitian hasil penelitian. Jadi enggak. Terus kalau kita nggak boleh copy paste Bapak Ibu, artikel misalkan lihat dari mana, copy paste gitu, copy paste. Tanpa kita power paste atau bahasa lain. Misalkan bahasa kalimat kita ubah dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk lain. Jadi nggak akan kelihatan plagiasi, tapi kan kita merubah yang diproduksi jadi kalimat baru atau gaya baru. Mudah diperoleh, diakses dan tersedia pada fasilitas aplikasi open access ya. Memiliki kata kunci yang mudah diakses, diklasifikasikan. Jadi kalau teman-teman punya artikel, kata kuncinya harus jelas dengan misalkan tentang media, tentang penemuannya apa. Guna gaya selingkuh Kemendikbud. Jadi teman-teman kalau mau memilih mau mengirimkan jurnal ke Kemendikbud bisa ini. Tapi sekarang dulu belum ada OJS ya. OJS itu online journal system. Jadi saya kan pernah share di NTP jurnal yang itu
Tapi banyak yang ketakutan, nanti jangan ke OJS lah, nah apa? Karena kalau OJS itu di online kan ya, nanti orang bisa copy paste karya kita, ada bisa di upload, di download, tinggal dimunculkan. Itu ketakutan pada teman-teman. Tapi tidak, kalau di tes originalitas mana pasti bisa, pokoknya selama artikel kita itu baru, mungkin udah ketahuan siapa yang paling pertama upload data itu. Itu saja. Dia selingkuh. Berikutnya lalu ada yang bertanya dulu sebelum berlanjut, silakan. Pusing nggak? Enggak ada. Ini PPK kita, Bapak Ibu punya PPK, nanti bisa dibuat artikel. Ya, ini bukan membuat jurnal, tapi kita membuat artikel. Kalau jurnal mah bentuknya seperti ini yang saya kemarin di share di WA, di majalah ya. Jadi dalam bentuk jurnal, dan bentuk SSM. Kalau ini SSM majalah, kalau yang jurnal beda lagi, gitu ya. Jadi kita membuat artikelnya. Tapi kalau mau masuk ke Kemendikbud, ini gaya selingkuhnya seperti ini. Pertama, tujuannya dari materi ini adalah memahami gaya selingkuh, menganalisis gaya selingkuh beberapa jurnal, menyusun artikel berdasarkan gaya selingkuh pada jurnal didaktika pembelajaran dasar ya, mengidentifikasi kesalahan penyebab tolaknya artikel. Mungkin Bapak Ibu pernah kirim ke artikel kemana? Lalu pernah kirim ke LPMP? Belum? Ya, kalau proposal dulu saya pernah tahun 2008 lolos dapat uang 5 juta ya buat penelitian di dana keras. Yang teman saya bilang kan yang lain pada ikutan proposal PPK Pak Kawan tentang keluarga di 2008 dengan Jumila. Pas ini saya lagi analisa dalam bulan dekat itu ada informasi berarti dapat ini dana riset dan dana penelitian di dana keras 5 juta. Lalu mereka kasih yang meneliti ya kita itu kan kita belajar aja Bapak Ibu membuat proposal masukkan ke LPMP Jawa Barat proposal silakan proposal PPK begitu saja ada tabelnya masukkan aja tidak melihat PNS atau honorer sama aja kok saya juga honorer tapi alhamdulillah lolos gitu ya bisa ke LPMP Jawa Barat. Jadi mengidentifikasi kesalahan penyebab ditolaknya artikel ini artikel kalau proposal beda lagi saya bikin proposal dulu. Artikel udah jadi dari penelitian dan dikonversi dari laporan menjadi artikel. Menyiapkan artikel, ya di sini, ya kemampuan mengungkapkan ide dalam bahasa yang benar dan komunikatif adalah kunci keberhasilan seseorang untuk menjadi penulis. Kemampuan yang harus dimiliki, apa yang akan diungkapkan. Jadi Bapak Ibu harus tahu isi saya apa sih, keistimewaan diri saya apa, isinya apa, isinya bisa dikembangkan nanti. Jadi kalau kita punya ide, wah ini nanti materi apa yang harus kita misalkan? Ada punya ide nggak? Sekarang saya punya ide. Dan punya ide nggak dalam pembelajaran? Ayo teh. Kenapa nama? Ini udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Amelia dari SMP Prima Cendekia Islami. Mungkin idenya bisa ini Bu, penggunaan live worksheet sebagai LKPD dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada semacam situs online live worksheet. Itu jadi kalau misalkan mungkin karena pembelajaran kita banyak yang daring, jadi tidak dalam bentuk lembar kertas. Jadi ada live worksheet. Ya, online situs online. Itu di website Bu, free website. Oh bukan Bu, jadi menggunakan platform yang sudah ada. Jadi kita hanya jadi kalau inovasi TTM bisa digunakan menjadi cara sendiri barangnya ATM, arti dia modifikasi menjadi ATM. Jadi si media itu bisa punya agar menjadi inovasi. Jadi kalau mengatakan ketika live apa tadi live worksheet ya mungkin sudah ada beberapa sekolah atau beberapa pemain yang menggunakan juga.
Indonesia pembuatan akunnya dan lain-lain. Jadi harus apa yang akan diungkapkan atau isi dan bagaimana cara mengungkapkannya, bentuknya. Cara mengungkapkannya ya dengan hasil penelitian tadi, mungkin data berupa data hasil penelitian supaya lebih konkret ya. Nah sekarang apa daya selingkup? Nah, berasal dari kata lingkup, melingkup, memberi batas sekeliling. Dalam bahasa Inggris salah satu pengertian daya selingkup adalah jurnalis publishing asset of the kelihatan tewas, concerning, spelling, apa itu, tipografi dan seterusnya, observasi. Ya, jadi daya selingkup itu adalah batas-batasan ya tadi ya, intinya kalinya lah ya. Yang ketiga, 3 kelompok komponen bentuk daya selingkup. Yang pertama yaitu ada perwajahan dan format, ada pola penulisan tadi ya, kedalam dan penyajian. Wah banyak banget nih materinya nih. Nanti boleh fotokopi Bapak Ibu ini kalau mau. Yang berikutnya baru perwajahan dan format itu seperti apa ya? Misalkan ukuran, warnanya apa, biasanya apa, isi dan tata letak satunya apa. Ya ini untuk pengajuan ini mungkin yang kemarin bahwa saya ketika mengajukan GSSN untuk jurnal harus ada ini membuat covernya dulu yang selalu integrasi itu. Ada kalau apa, palutinya apa, isi apa. Jadi ini namanya perwajahan format. Jadi untuk mengajukan sebuah jurnal, ini jurnalnya mungkin ya. Jadi kita harus membuat isi perwajahan formatnya dulu. Tata letak halaman, tipenya ini harus jelas. Dan ini akan diseleksi dari yang benar. Kalau penulisan, kedalaman dan perincian nanti ditentukan juga oleh daya selingkup pada jurnal. Ini banyak banget. Jadi penelitian itu coba praktek langsung aja lah. Ada di mana sekarang? Boleh ya? Di mana ini? Kalau kita kalau zona, nanti saya kasih materinya ya di share ya. Atau boleh di PowerPoint saya share ya, supaya nggak terlalu banyak kalian mau pengalaman. Jadi pokoknya kalau artikel penelitian, PPT
bagaimana cara membuat kisah inspiratif. Untuk PPK harus konsen deh, kasihan. Awalnya PPK mah harus ini esai. Bagaimana membuat esai? Bisa lihat di sini. Ini alhamdulillah antologi esai. Saya bisa mengguru nasional ya. Ini mereka juga ada di buku lain ya. Ini mengambil seluruh bentuk kisah inspiratif. Bapak Ibu bisa nih membuat kisah inspiratif awal. MGP kita membuat kisah inspiratif. Misalkan kisah awal menjadi guru. Pertama kali kita menjadi guru kapan? Pertama kali. Misalkan melamar di sekolah yang masih malu-malu ya. Dulu kita kan sekolah malu Pak. Ketika Pak mau melamar aja kan malu. Kan banyak kan kita kenalan gitu ya, kenalan lewat teman gitu. Jadi kita bisa cerita dalam kisah inspiratif. Nanti mungkin tugasnya itu kalau buat MGP membuat kisah inspiratif. Pertama kali mengajar menjadi guru pertama kali ya. Ini simposium juga sama kisah inspiratif nasional guru berprestasi ya. Ini kita best practice. Ini Nobel yang dibukukan, yang Nobel bisa jadi buku, tidak langsung yang bawah belum terbitkan tuh. Jadi harus ada materi dulu di Nobel itu apa, langsung dimasukkan dalam dikonversi dalam bentuk buku. Ya, ini seperti itu mungkin hanya itu dulu, mungkin mesti ini ya kita refreshing dulu silakan kalau di kelas semuanya mesti pilih. Terima kasih ya, ada pertanyaan silakan. Terima kasih kepada Bu Hati yang sudah memaparkan materinya. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan atau mau didiskusikan, kita silakan sebelum kita rehat habiskan. Sebelumnya saya sudah menyampaikan ini, saya belum pernah ada satupun yang masuk itu. Atau itu waktu menjadi buku atau apa. Nah, kalau misalkan mau buat apa saja ada informasi yang kepada sudah ya, itu mau dijadikan sebuah artikel apa yang pertama kali dibuat dan seperti apa. Kita harus mencari dulu jumlahnya mau yang masuk mana. Jadi kalau mau angin Nobel ya, di Nobel bisa di Nobel itu kalau karena teori kalau banyak kan kalau dalam satu waktu dulu aja kita belajar sampai 1 minggu di hotel jam 8 awalnya sampai jam 9 malam jam 10 5 hari non-stop gitu ya. Taunya praktek kayak kalau teori mah susah diungkapkan gitu ya. Jadi kalau misalkan di Nobel kan judul harus komunikatif ya. Jadi yang awalnya judul kita di Nobel itu komunikatifkan bagaimana orang bisa membaca 15 kata maksimal gitu ya. Terus ketika di bagian abstrak ada abstrak sedikit. Kalau artikel ya abstrak ini jenisnya artikel bukan buku dulu ya, jenisnya artikel kalau apa namanya. Jadi abstrak terus pendahuluan itu bab 1 kan Pak. Jadi kita jangan bilang bab 1 kan di artikelnya itu, tapi jenisnya pendahuluan. Tujuan dalam bentuk paragraf, dalam bentuk tujuan 1, 2, 3, tapi dalam bentuk kalimat yang disatukan. Paragraf yang biasanya nomor huruf gitu, jadi nomor huruf 1 lanjut gitu. Terus disimpulkan dari hasil penelitiannya ada semua dimasukkan dalam itu, tapi kita tidak membuang apa namanya isi dari penemuan itu Pak. Jadi harus kalau buku mah itu bisa ditambahkan yang buku kita contohnya ya kita ini Nobel ya Bapak ini karya di Nobel pengawas di daerah. Jadi saya dulu di daerah mana ya? Daerah Kalimantan ini minta diterbitkan. Jadi ini kalau Nobel yang Bapak itu bagus. Jadi kita harus diberitahu dulu di bukunya itu ada prakata ya, bukan pengantar. Kalau buku bukan pengantar tapi prakata. Kalau kata-kata dari misalkan kepala sekolah. Jadi kalau di Nobel yang bawah mungkin bisa nanti misalkan apa itu Nobel, tujuan manfaat. Bagian pertama kata kunci Bapak di Nobelnya apa Pak? Jadi
medianya apa gitu namanya? Oh, Planet Game dia kemarin dia lolos finalis juga. Planet Game berarti sebelum Planet Game ada kalau di buku kan pembuka ya, ada buat pembuka itu jadi kondisi pendidikan saat ini atau misalnya dari latar belakang yang Nobel itu bisa dijadikan pembuka dan dikembangkan sedikit. Nanti yang bagian keduanya misalkan teori yang tadi media itu apa tujuan, manfaat, kelebihan, kekurangan beragam media. Jadi tidak hanya langsung ke Planet Game kalau dalam buku kita kalau bikin kita berkualitas kalau kita tentang Planet Game jangan bahas tentang Planet Game tapi bahas dulu media itu apa sih, media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran apa aja. Nah akhirnya kalau Planet Game termasuk media apa, apakah audiovisual atau media nyata gitu kan ya, tiga dimensi mungkin kayak itu. Jadi kalau misalkan berarti termasuk semua media itu ada dikemukakan termasuk yang secara umum konsep dari media tadi. Lalu bahas yang menurut Bapak dan berikutnya di bawah nanti hasil penelitian nggak usah disebutkan dalam ininya medianya, tapi penerapan pernah dilakukan di SMP apa boleh disebutkan dalam boleh kasih penerapan menyebutkan orientasinya di kelas, jangan disebutkan di Nobel atau apa jadi langsung ke medianya. Tapi kalau inovasi boleh cara membuat sistematika inovasi, contoh inovasi yang apa boleh langsung itu yang bisa dicontoh dalam buku ya. Secara umum apa? Bisa kita coba, kawan bisa mencoba mungkin ya. Iya, sekarang. Saran pakai mic ya biar kedengaran. Ya, terima kasih Bu. Ibu saya boleh sedikit sampaikan tadi. Sini mau pertanyaan buah pertanyaan Bu. Yang pertama adalah katakan Bu sebagai berdasarkan PTK bagaimana sih di sekolah kan diwajibkan membuat PTK tiap 1 tahun ya. Nah, tapi Bu bisa sih kan bagaimana Bu misalkan apakah ada sistematika khusus misalkan untuk merubah PTK menjadi sebuah artikel
Kok aja sakit kan? Jadi saya coba dulu. Yang kedua adalah begini Bu, kebetulan kalau jadi juga kemarin mengikuti tentang guru inovatif Ibu. Jadi misalkan ada suatu pelatihan bagi guru di seluruh Indonesia. Jadi untuk mengikuti guru inovatif ini di mana itu hampir berapa bulan ya? Hampir 4 bulan Ibu. Nah itu ada masalah harus membuat buku. Nah saya pengen belajar dari Ibu. Bagaimana sih Bu sistematika buku yang sederhana aja Bu, sehingga materi yang saya peroleh ketika materi itu bisa dibukukan Bu. Terima kasih Bu. Kalau bisa itu untuk mereka dibukukan yang dibikin artikel. Yang kedua saya membuat buku Bu, gimana yang sederhana aja tapi sistematika seperti apa Bu. Nah jadi terima kasih Bu. Yang pertama, bagaimana membuat artikel menjadi menjadi artikel. Ya, tadi judulnya bisa nanti sama dengan Nobel. Ada. Jadi kalian mau jadikan jurnal ada saya tapi kayak percetakannya sampai masuk kayak SSM nasional. Jadi alhamdulillah kemarin jurnal walaupun dana tapi alhamdulillah dari seluruh jadi masuk jadi pas di NTB lolos tapi belum akreditasi karena kan kita baru berapa bulan kan tapi udah hampir terima katanya di terus artikel nanti aja dikirim sistematikanya tadi mau belajar ini tapi terlalu banyak gitu kan takut lalu belajar seminggu yuk. Yang kedua kalau buku mah itu kita ada kata-kata kamu punya judul ide apa? Jadi kita konten knowledge Ibu sebagai ini apa? Intinya kan bagaimana kita strateginya buat seperti apa supaya anaknya nyaman. PDAK tetap PDAK konten knowledge. Jadi misalkan kan Bu ada misalkan ada juga sih Bu, seperti misalkan ada segmen konten konteks, kemudian ada juga knowledge of learner, of learning, kemudian ada juga macam ada tujuh yang kita langsung bukan kata sekolah teh. Saya Ibu Ibu mirip seperti pelajaran gitu ya. Nah gimana kan kita harus di marketing harus memperhatikan gimana sih kondisi seperti apa sebagainya itu kan bisa dibuka. Tapi saya bingung bagaimana cara pembukaannya. Nah itu kan ditugaskan udah disebut tentang oh iya boleh PCK itu boleh Bu boleh Bu. Bapak Ibu, kalau ada yang bilang menulis saja apa yang kamu bisa tulis. Sebenarnya kalau saya jadi kemarin nggak bisa nulis novel, puisi mungkin bisa ya. Tapi kalau novel kan harus ya tidak bisa lagi. Menulislah kembali ke materi, menulislah jangan takut menulis memang betul. Tapi sebelum menulis kita kan bisa tuh beli kayak macam saya saya mau menulis puisi mau cerpen apa cari tahu dulu bagaimana cara menulis cerpen, bagaimana menulis novel. Jadi kan saya mau kalau kita menulis kan kita doa ya spesifikasikan dulu. Jangan beda-beda pakai ada yang berat. Kita mah kalau saya bikin judul dulu, itu mah nanti aja terserah nanti di bawahnya. Oh, menurut saya judul itu adalah titik temu untuk mengembangkan semua pengetahuan kita, bahasa kita dari organisasi. Harus
motivasi atau dengan gurunya, karena dengan kali seperti ini anak meningkatkan meningkat motivasi dengan pelajaran. Nanti kita banyak menerapkan bisa secara umum, bisa dari PPK, kalau PPK kan sibuk ya, orang cerita aja. Saya pernah ini cerita anak-anak begitu ya, itu bisa. Menutupnya secara keseluruhan dari yang pertama sampai akhir bahwa menetapkan strategi pedagogi hubungan dan knowledge ini bisa dilakukan di sekolah dan masing-masing dengan cara sederhana atau apa itu narasi sendiri ya juga yang tapi jangan fase di bawah fase bisa info dari online kita suka ada strategi pelajaran yang jenis bisa lah bahwa dari bentuk kali banyak dibentuk dalam kegiatan jenis-jenis pembelajaran namanya strategi apa, KBR, tujuan, visi, kan tidak menjiplak benar tidak. Jadi bisa bentuk badan strategi pembelajaran bikin tulisan satu jadi karena gitu main-main gitu. Jadi sedikit ada inovasi dalam tulisan kita. Bagus Pak, keren, lanjutkan Pak. Nanti boleh penerbitannya saya informasi aja nanti. Bagi SBN, kalau SBN Bapak bisa jadi Bapak Ibu, mungkin untuk sekarang kita rekap dulu soal itu mungkin nanti jangan yang baru bahwa tentunya kita menghubungi cerita kisah awal ini dari GP yang pertama kali kita bercerita dia. Oh iya, berbagi ya Kak, saya sama Bu Titi ya sudah lulus guru penggerak, alhamdulillah. Bu Titi mungkin udah tahu ya kemarin kita ya alhamdulillah saya mendorong ibu bapak lagi untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan kita ya. Mudah-mudahan bisa bisa ikut serta di angkatan 7 sekarang. Di guru penggerak itu memang berarti jadi ada sebagian yang memang kita harus pandai menulis gitu, karena ternyata dari mulai esai sampai nanti jawaban-jawaban ke belakang itu panjang lumayan. Jadi kita harus benar-benar terampil merangkum kata dan memang harus eksplor pengetahuan dan menuangkannya dalam bentuk karya sendiri pada seperti itu. Itu latihan kita juga untuk menulis apa yang kita tahu, apa yang kita bisa coba dituliskan saja seperti itu. Jadi kemarin saya bimbing menulis awal dari dulu itu di rantau tapak. Jadi online ada terbitkan itu yang udah lama terbitkan CGP ada ya. Terus yang di Garut ada CGP. Jadi guru penggerak itu membuat naskah, mereka harus membuat buku. Kita mulai duluan, CGP baru